Oke ya, ini suaranya apa namanya? Suara seruan Lina Wijaya, yang berapa bulan yang lalu dia dikatakan apa? Ya banyak berita miring lah seperti itu. Apa ya? Dengan karyanya sekarang bisa terbukti bahwa dari kumpul kebo, diusir dari kontrakan, mualaf seperti itu, bersahadat dan seperti itu. Sebenarnya dari awal saya sudah memberikan tahu kepada teman-teman jangan terbawa arus oleh gosip-gosip yang enggak enak seperti ini kan gitu. Tetapi waktunya berjalan itu adalah menguntungkan buat Lina Wijaya sendiri seperti itu. Dan puji Tuhan, saya mengerti semua ya, walaupun mungkin pembuktian, terutama pembuktiannya itu cukup akurat yang diberikan dari screenshot, dari voice message seperti itu, dari rekaman, dari pembuktian gitu. Sebetulnya aneh ya, apologet harusnya nggak berbuat seperti demikian, seperti itu, bikin gosip receh-receh. Jadi ya katakan ya, tidak katakan tidak, itu sudah pasti menjadikan pedoman buat kita ya, sebagai seorang Kristen. Hal yang sangat miris atau menggelitik buat saya, mereka yang memberitakan seperti itu berani nggak untuk menyatakan minta maaf. Sebenarnya ini bukan ide saya atau menyuruh kalian yang bergosip ya seperti itu ya, tapi setidaknya kalaupun enggak juga nggak masalah. Dan karena apa? Karena saya udah bilang sama dengan peristiwanya ini Mak Lina nggak perlu untuk sakit hati atau membela, biarkan, karena mereka yang mulai, mereka yang harus yang mengakhiri. Cukup tonton saja, dan puji Tuhan itu menjadikan subscribernya makin naik seperti itu ya, termasuk juga jual Alkitab seperti itu. Jadi aneh misalnya pun umpama ini benar-benar terjadi kepada beliau, kan biarkan saja dia bertuai dan akan menerima akibatnya, kan demikian. Sebenarnya saat ini saya cukup geram ya untuk peristiwa ini seperti itu. Saya sudah banyak nyinyiran, sindiran yang seperti ini seperti itu, kan gitu. Karena kan saya sendiri juga bukan membantu atau mengerjakan, saya suka rela mengerjakan bersama Mak Lina ya seperti itu. Jadi pilihan saya selalu tepat, mana yang saya harus dekati dengan tulus, mana yang tidak. Dan bukan jaminan yang baik dan lembut itu menjadikan satu jaminan. Saya dengan Lina Wijaya pun juga sering pernah terjadi agak perbedaan pendapat ya seperti itu. Tapi itu bukan jadi ukuran buat saya. Yang jelas adalah pilihan saya tepat, dimana saya waktu itu mau mendekati Lina Wijaya itu nggak segampang itu ya. Beberapa tahun yang lalu seperti itu, waktu dia munculnya awal-awal itu. Dan ini semua kehendak Tuhan, ini semua rencana Tuhan seperti itu. Namun satu hal yang saya agak sesalkan, beberapa ya, bukan parah ya, beberapa apologet yang bagus, yang menyampaikan berita kebenaran, tetapi kenapa harus dibumbui dengan berita-berita hoax. Berita hoax itu sama juga berita kebohongan seperti itu, dan mau mendengarkan dan mau termakan oleh berita yang nggak benar seperti itu. Nah, kepada kalian semua yang pernah menyakiti ya, harusnya malu seperti itu.
terbukti. Sebetulnya waktu kejadian itu saya pengen bikin VT untuk menampilkan semuanya bukti-bukti itu, dari suara, dari screenshot, dari bukti-bukti pengiriman segala macam, dari macam-macam lah seperti itu. Tapi beliau bilang nggak usah, dan saya sendiri sebagai pendengar setia, saya sendiri sebagai yang ditumpahkan bukti-bukti itu semua itu, melihat semua itu tidak ada kebohongan. Tapi bukan berarti saya membela Lina Wijaya, bukan. Yang jadi masalah dalam pemikiran saya adalah sebegitukah mudah melupakan apa yang pernah kalian yang mempunyai gosip-gosip yang nggak enak ya, seperti itu. Tapi waktu itu kalau seandainya saya pasang bom, aduh, hancurlah semuanya. Tapi di sisi lain, ada apa ya dengan peristiwa ini? Ternyata menguntungkan Lina Wijaya. Nah, ini buat kalian harusnya introspeksi diri ya. Saya Kiptia Osawa, saya tidak memperingatkan, cuman be smart gitu ya, karena kalian kan misinya apa, tujuannya apa di dalam dunia diskusi apologet ini, seperti itu. Dan saya udah bilang sama beberapa teman, dan saya pun juga saya ungkapkan juga pada Lina Wijaya, kalau berita itu benar artinya tak bertuah ya Sasume. Tapi kalau seandainya itu tidak, biarlah kesialan kepada kalian semua, kepada kalian yang memberitakan berita miring itu. Kesialan ya, seperti itu, kesialan. Sebenarnya orang Kristen nggak boleh ngomong seperti itu, tapi kalau nggak ada sentilan seperti ini, bagaimana kan begitu. Dan ini suatu sentilan buat kalian yang nggak fokus pada apa pengajaran, pada apa bagaimana kalian punya standar label apologet yang harusnya mempertanggungjawabkan beberapa pertanyaan dari orang di seberang, tetapi malah berkecimpung di dunia gosip menggosip, hibah. Oke, thank you ya. Di sini Kiptia Osawa mempunyai narasi bercerita seperti itu. Jadi siapapun, sebenarnya nggak buat siapapun ya, semuanya hindarkan berita yang nggak enak. Karena apa? Suatu ketika pada saat Tuhan mencelikkan mata, kalian akan malu. Suatu ketika ciptaan Tuhan yang kau sakiti, dan itu kembali peristiwa itu ternyata menimpa kalian atau saya, itu nggak ada ampun. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Males saya bahas berita receh yang sudah disebarkan dari Februari dan ternyata terbukti zong. Ya kan, terbukti zong kan. Kapan saya bersahadat zong? Kapan saya jual Alkitab zong? Bahkan sekarang bukan cuma Alkitab yang dibagi, ditambah topi sama baju gratis, semua zong kan. Malah subscriber di YouTube lebih gede, sudah melampaui yang suka ngomong-ngomongin kemarin yang pada zong. Dibuka lagi diusir zong. Ya, dihasut-hasut suruh jangan follow, dihasut-hasut supaya jangan subscribe, malah nongkrong di sini zong. Udah diusir dari rumah kontrakan zong. Nonton tuh ibadah ucapan syukur pembukaan studionya Lina Wijaya tuh dan Basecamp Murtadin, nonton lah. Jangan cuma makan berita hoax. Dibayar berapa jadi buzzer? Sini aku bayar kamu untuk menjadi pemberita kebenaran, ya. Dibayar untuk jadi pemberita kebenaran, nggak mau.
Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Orang yang diusir nih bisa keliling-keliling Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang, Pontianak, kemana-mana. Sedangkan yang ngomong-ngomong ada di mana? Yang ngomong cuma bisa berteman dengan botol-botol minuman keras, duduk termenung, menunggu usia mati. Yang besar tetap jadi budak karena mental budak. Bingung cari tempat tinggal, ketawain berjamaah teman-teman. Aduh, ya nggak ada topik. Ayo Pansos Lina Wijaya yuk, biar ada topik yuk, biar ikutan terkenal yuk Pansos Lina Wijaya yuk. Iya, saya tantang jadi pemberita kebenaran, saya bayar kamu ya. Beneran. Kamu tanya deh, berapa banyak orang yang sudah terima uang dari saya. Jelek-jelek gini nih, ngasih THR buat Jeki Sembiring, ngasih kado buat anaknya ulang tahun. Malu ya, uangnya diterima tapi beritanya juga dimakan. Nggak boleh gitu ya. Ya udah sini saya bayar kamu untuk jadi pemberita kebenaran. Ya toh? Kamu dapat uang iya, terus kamu juga berkenan di hadapan Tuhan karena memberitakan kebenaran. Ya, jangan mau kamu jadi budak setan. Iya betul, semakin banyak dipita semakin banyak berkah atau enggak. Saya nggak nyangka ya waktu si Bom Bom itu bilang jangan ke ruangan Lina, ayo laporkan, ayo report, rubuhkan, rungkatkan, jangan subscribe. Subscriber saya itu sekarang melampaui Al Hayat Indonesia di YouTube ya, melampaui Jeki Sembiring, melampaui Lidara TV, melampaui Edis TV, banyak lagi saya sampai nggak hafal, melampaui apa sang debater, sang penggugat ya, melampaui WAFM, melampaui Dewi Bulan, melampaui Sophia Tul, yang kayak gitu-gitu sudah terlampaui malah teman-teman. Ya, kebencian yang mereka sebarkan itu justru membuat orang ingin mencari tahu siapa Lina Wijaya. Setelah mereka bertemu dengan Lina Wijaya di sosial media, mereka nonton dan menyaksikan sendiri, mereka malah jadi jatuh hati. Ya, maksud saya, ya, halo Pak. Halo juga. Satu lagu Pak, boleh gak Pak? Boleh. Pak enggak, nih teman-teman. Mau di mana Pak? Sini. Gimana saja? Kalau di sini saya bisa syutingin. Gimana di sini kan? Boleh ya, teman-teman. Kita ada kedatangan tamu ya. Pak Punten, namanya siapa Pak? Pak Deso. Pak Deso. Tadi saya lihat di sana lagunya bagus. Oke. Mau lagu apa? Bagaimana? Lagu apa Pak yang bisa Pak? Yang keren Pak? Yang Kita keren. hibur teman-teman saya di channel YouTube dan Siap. aplikasi TikTok saya Pak ya. Siap. Saya nyanyikan lagunya Talking to the Moon atau Fly Me to the Moon. Satu lagu berapa rupiah? Udah to the point. Saya tidak pernah menghargai diri saya dengan Mantap. Ini baru seniman sejati. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. ya, karena pada dasarnya semuanya adalah rasa, dan bagi saya bisa menyanyi di hadapan semuanya itu sudah suatu kehormatan. Mantap jiwa teman-teman ya. Saya Kita nyanyikan dengarkan. lagu baratnya Fly Me to the Moon atau pilih Talking to the Moon. Terserah. Okay, let me try. Let me try my best anyway. Again, for all of you the audience there. Oke teman-teman saya Indonesia, ini dari Kota Malang. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And another world, hold my hand. And another world, baby kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and I adore. And another world, please be
I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and I adore. And another words, please be true. And another words, I love you. Yeah. Thank you so much. Anyway, good evening. It's from Malang. Again, thank you so much. Pade, punten pasang Pade. Yes. Kita mau ngomong-ngomong nih. Oh, mama. Ya. Saya beginikan saja ya. Oh, boleh lah. Itu di sini sih. Oh, di sini kan. Oh, oke. Iya. Oke. Oke, Pade. Ngerti. Punten. Ya. Ojo nesu saya Oh, mau takon. Saya mau kasih souvenir tapi jawab pertanyaan saya. Oh, siap. Siap. Yes. That's great. Kita nyawer dulu teman-teman. Santai. Masa satu lagu Oh, nggak santai. nyawer? Satu lagu. Thank you so much. Thank you so much mundur, anyway. Pade, mundur dikit. Siap. Saya mau nanya, Ya. Pade punten Ya. Muslim? Saya ortodoks. Oh, ortodoks. Nggak jadi teman-teman. Oh, okay. Is there anything that I can help? Oke. Satu lagu rohani kalau gitu deh. Okay. Up to you, whatever. Okay, whatever. Okay. Reform. Oh, you're from Bebop. Okay. Saya nyanyikan lagunya Oh, You're from Bebop. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much. May God bless you with good thing in your life and your future. Also for you, Yep. once more. Teman-teman ternyata ortodok gila cuy. Lagu apa Pak De? Monggo. Do you want to sing me sing out? You Whatever lah. Apa namanya? Wait a second. From Just Groban. Or if you, unless if you want to me sing out 10,000 Reasons. Yes, oke. 10,000 Reasons teman-teman ya. Lagu yang cukup familiar buat kita semua. Bless Gas. the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yes. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. The sun comes up and the new day is dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lays before me. 10,000 reasons for my heart to sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship His holy name. Amin. I'll worship His holy name. I'll worship His holy name. Puji Tuhan. Ya, thank you Pak De. Puji Tuhan. Thank you so much. Nah, teman-teman, karena sebentar kita geser-geser dikit Pak De, biar saya geser-geser kita kelihatan. Nah, teman-teman, karena Pak De nggak ada bukan muslim, jadi nggak dapat kaos untuk kuis. Tapi saya punya ini, karena saya lihat Pak De suka topi, ada Lina Wijaya official ya teman-teman, kita baliskan buat dulu. Tapi nama aslinya saya nggak tahu, inisial RR aja lah, terserah lah ya, whatever lah ya. This is for you. Actually, R is my nickname there. Oh ya? And that's actually my name over there. Nggak ada kebetulan loh teman-teman ya, oke. Actually, Oke. my nickname is Rudy. Ya, ini juga dari saya punya channel Lina Wijaya official. Nah ini juga buat Pak De. Kalau boleh tahu sedikit, apanya Pak? Siapa? No. Okay. Ya, thank you ya, semangat. Hey, thank you so much. God bless you with good thing in your Sama-sama, also ya. for your channel, you know. Ya, yes. Again, thank you so much. Ada kalau di TikTok ada ketik pengamen lagu perfect gitu, ada di saya di Oh, sana. ada Pak De. Ada 2 juta 3 juta views.
Wow, luar biasa. Mulai dalam last 3 months. Meskipun itu bukan channel saya karena saya tidak pernah mengupdate diri saya sendiri, itu orang-orang yang menaikkan, termasuk ketika Kenapa saya di kenapa YouTube nggak punya, kenapa nggak tertarik? bukan tujuan saya untuk menjadi terkenal, tujuan saya hidup saya bukan untuk saya lagi. My life Tapi ada satu ayat yang mengatakan, biarlah terangmu bercahaya supaya orang melihat Bapamu yang di surga dan memuliakannya. So why not? For me, I want to say that my vision right now is tujuan saya adalah Because kita itu bisa evangelical by song. ya, tapi Why not? saya selalu mengungkapkan apa yang saya lakukan. Pencerahan, kalau boleh dibilang pencerahan yang saya lakukan kepada saudara-saudara saya yang agama apapun juga, karena pada dasarnya saya membungkus terang itu dalam bentuk yang lain, yang pada intinya esensinya adalah yang baik adalah baik terang. Puji Tuhan, tetap semangat deh. Monggo, selamat bertugas, Badur, selamat lanjut. terima kasih sekali lagi. Ya, terima banyak. kasih Tuhan Terima kasih. berkati. Ya, God bless you. Atur nuwun. Jadi sami-sami. Dan nggak punten ya. Ya, teman-teman seru ya. Saya sambil nunggu mau ke promo, Pak De. Siap, siap. Dan Thank you so much. I will use it very much. Teman-teman, ya, tidak ada batasan untuk tetap terus berbuat baik. Dimanapun, kapanpun kamu berada, tetaplah menjadi terang dan garam dunia. Karena berbagi itu tidak melulu uang, dan uang. Bisa waktu, bisa kesempatan, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa nasihat, dan juga bisa sukacita walaupun hanya sekedar topi. Ya, puji Tuhan teman-temannya luar biasa. Ya, yang iri sama Malina tuh makin iri karena mereka belum tentu bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah, teman-teman, saya tadi mau kasih dia kuis, ternyata dia seorang ortodoks. Nah, kita duduk lagi. Bapak itu tadi di sana waktu di bank UOB mau tarik uang, dia lagi nyanyi. Ada orang dari China, dia nggak ngerti, mak bantuin dia. Tapi nggak nyangka kemudian dia jalan melipir ke sini. Nah, dia nyanyi lagu bagus, emang udah mah dengar di sana. Jadi teman-teman, tidak ada yang kebetulan. Jadi segala sesuatu itu ada dalam koridor atau dalam tracknya Tuhan izinkan ya, tetapi bukan untuk kejahatan. Kalau kejahatan itu tentu sumbernya dari iblis dan kedagingan kita, tapi segala kebaikan itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan gerakan saya untuk malam ini keluar dari markas ES Center, melihat kota Malang, untuk kemudian naik ke Bromo, untuk kemudian berbagi kasih dengan mereka. Gimana caranya kita nggak tahu, ikut saja pimpinan Tuhan, gerakan Tuhan. Nah, itu yang saya mau teman-teman itu belajar, bahwa menjadi orang Kristen itu adalah orang Kristen yang dinamis, bukan yang kaku. Kapan kita harus menempatkan diri. Nah, buat kalian yang selalu benci, iri dengki kepada saya, perhatikanlah ya, apa yang kalian tuai itu juga yang akan apa yang kalian tabur itu akan kalian tuai juga. Saya tidak pernah menabur kebencian, kemarahan kepada kalian. Saya tetap mengampuni dan mengasihi kalian.